Itu sebenarnya bukan gambar asli dari Tuhan Yesus atau gambar-gambar yang lain, itu tidak ada aslinya, karena pada waktu Yesus hidup belum ada yang menggambar atau foto atau kamera belum ditemukan. Nah, contoh orang merusak salib, ya salib itu bukan salibnya Yesus asli, tapi itu kan lambang sebuah agama. Itu memang dilindungi di negara kita, Republik Indonesia ini. Yang masalahnya ini adalah umat Kristen ini apapun itu diimani saja. Oh, Ini yang saya bilang. Sebentar, enggak sabar bang, sabar dulu abang, sabar ya. Nanti gantian sama Ustadz Miftah. Betul nggak? Ya kan? Nah, akhirnya umat Kristen meyakini bahwa apa? Wajah yang saya tunjukkan itu adalah wajah Yesus yang sebagai Tuhan. Sementara pelukis pertama yang melukiskan wajah Yesus yang terkenal adalah Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu melukiskan wajah Yesus karena menurut dari apa? Dari buku-buku yang dia baca, artikel-artikel dari dari Petrus, bahwa sosok Yesus berambut panjang. Lukisan pertama yang dilukis oleh Leonardo da Vinci adalah pada waktu Yesus makan bersama untuk menjelang ibadah Paskah, betul tidak? Nah, lukisan dari Leonardo da Vinci, kenapa mesti diyakini oleh umat Kristen itu adalah wajah Yesus? Saya tunjukkan ini ya bang, sebentar. Saya tunjukkan. Nih, biar enak kita. Bentar ya. Nah ini. Nah ini nih. Nah inilah lukisan pertama yang dibuat perjamuan terakhir Leonardo da Vinci yang buat. Betul tidak? Nah apakah benar wajah Yesus seperti ini? Kalau dipikir kan begitu. Sementara Leonardo da Vinci, saya baca artikelnya Leonardo ya. Oke sebentar, saya baca artikelnya. Oke. Leonardo di Ser Piero da Vinci, Italia. Dia lahir 15 April 1452 dan mati 2 Mei 1519. Berarti di abad 14-15. Sementara Yesus di abad pertama. Yang lebih dikenal dengan nama Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pemahat, pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance. Ia sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, iknologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah, meski hanya sekitar 15 karyanya yang bisa bertahan saat ini. Tunggu ya. Leonardo lebih masyhur sebagai seorang pelukis. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan merupakan potret manusia paling populer yang pernah dibuat. Jadi, saya bertanya ini, kenapa umat Kristen percaya bahwa kembali kerja lagi. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi abang-abang, kakak-kakakku yang cantik. Ya. Kakak Nora, apa kabar ini? Alhamdulillah bang. Oh, ini lagi bahas gambar Yesus ya kakak Nora? Yes. Oh gitu. Nah, bisa open cam abang Vin? Abang Vin kan Saya? bisa. Oke ya, open cam. Oke, Masya Allah. Ya, silakan mau tanggapi? Silakan Bang Vinces. Ya, jadi begini kakak Nora ya, kalau masalah gambar Tuhan Yesus dan gambar-gambar kudus yang lain di dalam kekristenan, itu sebenarnya bukan gambar asli dari Tuhan Yesus atau gambar-gambar yang lain, itu tidak ada aslinya, karena pada waktu Yesus hidup belum ada yang menggambar atau foto atau kamera belum ditemukan. Oke. Nah, kalau mengatakan yang melukis pertama wajah Yesus adalah Leonardo da Vinci, saya rasa itu sedikit keliru ya. Oke, siap. Oke, silakan. Siapa yang melukis pertama? Karena masalah pertentangan masalah gambar-gambar itu sudah terjadi pada abad ke-7. Abad ke-7 itu kekristenan sudah memperdebatkan karena
ada kekristenan memang tidak setuju adanya gambar-gambar kudus. Tetapi di dalam konsili pertemuan lalu disahkan, mengatakan bahwa meskipun gambar-gambar itu bukan gambar asli, wajah asli, tetapi menurut sejarah bahwa memang Yesus itu berambut sedikit panjang dan lain sebagainya, sehingga digambarkan seperti itu dan menjadi gambar biasa di gereja untuk mengenang, bukan untuk dipuja, bukan untuk disembah, sehingga konsili itu menjadi resmi diterima oleh gereja, sehingga siapapun pada zaman sekarang kalau mengejek, merusak, jangankan gambar ya, simbol-simbol agama seperti salib sekalipun nanti masuk ke dalam penistaan agama. Contoh orang merusak salib, ya salib itu bukan salibnya Yesus asli, tapi itu kan lambang sebuah agama. Itu memang dilindungi di negara kita, Republik Indonesia ini. Gitu. Saya boleh baca artikelnya? Ya, silakan membaca, silakan baca saja. Kalau saya nggak masalah sih. Ya, izin. Saya tadi kan Bang Vincent saya tidak potong. University of South Carolina, ya, lukisan tentang Yesus, ya kan? Saya bacakan ya. Penggambaran Yesus sebagai seorang pria Eropa berkulit putih telah menjadi sorotan baru selama periode introspeksi terhadap tradisi rasisme di masyarakat. Ketika para pengunjuk rasa menyerukan penghapusan patung-patung konfederasi di Amerika Serikat, aktivis Shaun King melangkah lebih jauh dengan menyarankan agar mural dan karya seni yang menggambarkan Yesus berkulit putih harus diturunkan. Dengar, bukan dia saja yang kekhawatirannya bahwa penggambaran Kristus digunakan untuk menegakkan gagasan supremasi kulit putih. Para cendekiawan terkemuka dan uskup agung Canterbury telah menyerukan untuk mempertimbangkan kembali penggambaran Yesus sebagai orang kulit putih. Sebagai seorang sejarawan seni Renaissance Eropa, saya mempelajari perkembangan gambaran Yesus Kristus dari tahun 1350 sampai 1600. Beberapa penggambaran Kristus yang paling terkenal mulai dari perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci hingga penghakiman terakhir karya Michelangelo di Kapel Sistina dibuat pada periode ini. Tetapi gambar Yesus yang paling banyak direproduksi berasal dari periode yang berbeda. Itu adalah kepala Kristus bermata terang dan berambut pirang karya Warner Salman dari tahun 1940. Salman, seorang mantan seniman komersial yang menciptakan karya seni untuk kampanye iklan, berhasil memasarkan gambar ini ke seluruh dunia. Jadi fix bahwa gambar Yesus sebenarnya memang tidak ada yang mengetahui wajah Yesus seperti apa, kulitnya apa, rambutnya seperti apa. Ternyata gambar Yesus yang terkenal sampai sekarang ini hasil karya dari Warner Salman dari tahun 1940. Seorang mantan seniman komersial yang menciptakan karya seni untuk kampanye iklan berhasil memasarkan gambar ini ke seluruh dunia. Iya, betul. Jadi semua Jadi, orang sekarang Kristen gini, sekarang begini Bang, pertanyaan saya begini sama Abang. Wajah yang dilukis oleh Warner Salman ini, wajah siapa sebenarnya? Ya, kalau ditanya wajah siapa, tidak ada wajah siapa-siapa dan dia hanya dia mengikuti sejarah siapa itu Yesus. Pastinya kan di kekaisaran Romawi waktu penghukuman itu ada berita acara penghukuman itu ada orangnya seperti ini, namanya Yesus, ciri-cirinya seperti ini. Lalu dibayangkanlah itu lalu dilukis. Begitu. Begini Bang, dan seluruh orang Kristen di seluruh dunia mengakui bahwa gambar-gambar itu bukan wajah aslinya Tuhan Yesus. Diakui kok. Berarti umat Kristen memang mengakui sebenarnya itu bukan wajah Yesus. Iya, harus diakui karena memang waktu Yesus hidup. Berarti harus diakui ya? Iya, diakui. Oke, kalau begitu wajah siapa itu yang diyakini adalah wajah Tuhan? Itu adalah gambaran siapa itu Yesus. Yesus itu seperti dalam sejarah dituliskan bahwa berambut agak panjang, orangnya kurang lebih umur 30-an tahun lebih, sehingga dilukis itu wajah-wajah tidak mungkin dilukis wajah kakek-kakek. Kalau orang 30 tahun ya wajahnya seperti apa, dilukiskan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ada kan dalam sejarah penghukuman itu kan ada tertulis orangnya seperti ini. Lalu dilukiskan. Tentunya tidak persis, tidak sama. Tetapi itu sudah diakui menjadi bagian kekayaan atau milik gereja. Gitu. Makanya kalau ada yang kayak
beberapa bulan lalu ya, di mana itu ada penistaan masalah gambar Yesus, itu kan masuk pidana karena memang itu sudah menjadi lambang kekristenan. Oke, Itu loh, masuk ke dalam penistaan agama, bukan menista Yesus sebenarnya, dia masuk dalam penistaan agama. Oke, Karena jadi begini, gambar Abang. itu milik Jadi begini, gereja, Abang. kenapa dinistakan gitu loh. Oke. Jadi begini Abang ya. Saya bacakan suatu hadis ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tingginya sedang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Rambutnya berombak, tidak keriting dan tidak lurus. Allah mengutusnya pada umur 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun juga. Dan wafat pada umur 60 tahun. Dan jumlah uban di kepala dan jenggotnya tidak lebih dari 20. Hadis riwayat Muslim. Terus, postur tubuh baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu dijelaskan juga. Sebagaimana yang disebutkan hadis Anas bin Malik, di atas adalah beliau berpostur sedang. Beliau tidak pendek dan tidak tinggi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki postur tubuh yang proporsional, sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah memiliki badan yang sedang, yang tidak tinggi dan juga tidak pendek, perawakannya bagus. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini dijelaskan Abang. Tetapi kami umat muslim tidak ada yang berani untuk melukiskan bagaimana hidungnya pendek, hidungnya pesik atau mancung, matanya belok atau tidak ada. Intinya baginda Rasulullah tidak pendek, tidak tinggi, kulitnya pun juga tidak terlalu putih, tidak hitam. Nah, ini hanya menggambarkan bahwa baginda Rasulullah itu seperti itu. Nah, ciri-ciri yang ada di foto itu dapat dari mana, Bang? Jadi betul kakak, jadi seperti ini. Kalau di Islam memang diharamkan atau tidak boleh dilukis. Kalau di Kristen kan tidak diharamkan. Bisa. Iya, maksud saya begini Abang. Kan kalau sekarang ini kan fotonya rambut panjang, hidung mancung, ya kan? Rambutnya ikal. Terus Ya. tidak hitam kalau kita lihat, agak-agak pirang. Nah, ini ciri-ciri seperti ini dapat dari mana, Bang? Ada Ya, nggak pastinya. tertulis gitu maksud saya? Ada nggak tertulis di dalam Alkitab atau di suatu artikel yang tervalid, yang bisa divalidasi langsung orang yang hidup sejaman dengan Yesus? Ya, jadi gini Mbak kakak ya. Kalau orang yang melukis itu rambutnya pirang, matanya biru, itu disesuaikan dengan daerahnya. Kayak di Eropa. Kalau di Afrika pasti kulitnya hitam lah dituliskan, digambarkan. Jadi disesuaikan aja. Karena apa? Karena memang artinya gini loh. Jangan dulu tertawa. Artinya itu menunjukkan bahwa memang betul itu hanya sekedar gambaran, bukan asli. Oke, Kalau jadi asli pastinya tidak berubah-ubah loh. Kalau wajah nah, asli tidak berubah. Nah, jadi berarti hasil pelukisan wajah Tuhan yang diimani oleh umat Kristen adalah hasil dari pemikiran sendiri. Betul nggak? Bukan hasil dari Yesus, sebentar. Seandainya Yesus orang Afrika, pasti akan berpikir pelukisnya, oh kulitnya hitam, rambutnya agak keribo, hidungnya mancung, maaf, bibirnya agak tebal. Kan kayak begitu. Iya kan, Bang? Berarti hasil pemikiran sendiri kan, Bang? Bener nggak? Ya, jadi itu sudah sangat jujur ya, sudah sangat jujur orang Kristen itu mengakui bahwa itu lukisan bukan wajah asli, sehingga bisa dilukiskan sesuai dengan warna kulit masing-masing daerah, warna mata masing-masing daerah, warna rambut masing-masing daerah. Nah, gitu. Iya. Jadi Dan begini, itu Bang. di dalam kekristenan tidak ada masalah sekali, biasa-biasa saja. Ya, bukan Bang. Kalau di dalam kekristenan, maaf ya, tidak ada, jangan dibesarkan saya, nanti diganti sama Ustadz Miftah, karena saya sarapan dulu. Memang di dalam kekristenan tidak ada masalah, Bang. Yang masalahnya ini adalah umat Kristen ini, apapun itu diimani saja. Oh, Ini yang saya bilang. Sebentar, Enggak sabar, Bang. seperti itu. Sabar dulu, Abang. Sabar ya. Nanti gantian sama Ustadz Miftah. Jadi begini, Bang. Kitab kalian sendiri saja itu hasil dari halusinasi. Kenapa saya katakan begitu? Maaf, sebentar, jangan dipotong. Coba kita baca di dalam Matius. Ya, saya tunjukkan sama Abang ya. Sedikit ya Ustadz Miftah ya. Nah, di dalam Matius, Bang, coba ya. Matius menuliskan apa? Matius 15, ya. Matius menuliskan bahwa ada perempuan dari Kanaan datang kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Nah, sementara kita baca lagi di dalam Markus 7, nomor, saya baca ini ya Bang ya, nomor 24, itu dikatakan yang datang kepada Yesus yang anaknya kerasukan setan itu adalah perempuan Sirofenisia dari Yunani. Kenapa saya katakan Matius halu? Coba Abang dengar ya. Di dalam Markus 7 nomor 20, di dalam Markus 7 nomor 30, ketika Yesus mengatakan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nomor ayat 30-nya. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, ketika perempuan itu selesai menghadap Yesus, meminta Yesus untuk mengusir iblis, ternyata anak itu sembuh setelah ibunya pulang, karena ibunya melihat.
Nah, coba abang lihat di dalam Matius. Coba, secara logika kita, apa dikatakan? Ketika Yesus mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius tahu dari mana? Ibunya belum pulang. Sementara ibu itu tidak membawa anaknya di depan Yesus. Tapi Matius menuliskan, seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, terus ini lagi bang. Saya buka ini. Halusinasi si Matius ya. Matius 27. Coba abang lihat ya. Kan lucu ini. Ditulis oleh Paulus, si Matius. Apa dia katakan? Yesus berseru pula. Matius 27 nomor 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Otomatis pertanyaan saya begini, Mang. Mana orang-orang kudus yang bangkit yang masuk ke kota Yerusalem? Matius menuliskan, pada waktu kebangkitan Yesus, ternyata ada orang-orang saleh pada waktu itu yang sudah bangkit juga. Masuk ke kota Yerusalem. Kemana sekarang? Nah, Matius menuliskan juga ketika kebangkitan Yesus terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi, datang dua orang malaikat menggulingkan batu itu. Matius menuliskan terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Nah, makanya saya katakan, kenapa Kristen ini adalah agama yang halu? Kitabnya aja menuliskan dengan hasil kehaluan. Mana bukti bahwa ada orang-orang yang bangkit? Katanya terjadi gempa bumi, bait suci terbelah dua, batu-batu terbelah dua, terus kuburan terbuka, banyak orang-orang soleh yang bangkit pada waktu itu dan masuk ke kota Yerusalem. Ini halusinasi ya bang. Ini satu contoh. Nah, penulisan tentang Yesus, penggambaran tentang Yesus hasil dari pola pikir manusianya. Oh, Yesus orang Israel ya. Orang Israel rata-rata perawakannya seperti ini. Kulitnya tidak gelap, tidak putih. Rambutnya panjang. Nah, ini hasil dari pemikiran, Bang. Sementara data menunjukkan bahwa perawakan Yesus seperti wajah yang ada di internet itu ternyata tidak ada validasinya, Bang. Itu maksud saya. Hasil pemikiran manusia diimani oleh umat Kristen. Ya, bisa saya tanggapi, Kak? Ya, sebentar. Ustadz Miftah, monitor. Ustadz. Mana Ustadz Miftah? Ustadz Miftah? Miftah? Oke, halo Ustadz Miftah. Monitor. Berarti nggak nyimak Ustadz Miftah. Ya, coba sebentar. Oke, halo Ustadz Miftah. Saya sarapan sambil nyimak. Biar saya aja dulu, Pak. Oke. Yang lari ke situ ya. Yang lari ke situ ya. Yang gambar. Ya, silakan Bang Vincent. Tanggapi saya. Oke, silakan. Jadi ya, terima kasih atas pencerahan, atas penyampaian yang disampaikan mengenai Alkitab. Tentunya saya sebagai pemilik Alkitab membaca dan memahaminya itu dengan benar dan baik, sehingga tidak ada sesuatu pun yang aneh atau halu di dalam Alkitab itu. Karena gini, kalau masalah gambar ya sudah ya, saya sudah jelaskan tadi, tidak perlu saya balik-balik lagi. Di dalam kekristenan itu tidak ada masalah sama sekali. Kita kembali ke Matius tadi.